Ratusan ogoh-ogoh di Kota Denpasar dinilai serempak pada hari Kamis 9 Maret 2023, tidak terkecuali 40 ogoh-ogoh di Kecamatan Denpasar Barat. Dari proses penilaian tersebut, Dewan Juri menilai ogoh-ogoh di belahan barat Kota Denpasar ini berkembang pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat baik secara kuantitas maupun kualitas. Kata Iyande Adiana SPD MPD, salah satu juri, menuturkan bahwa dari segi kuantitas sudah ada peningkatan yang cukup tajam. Yang pada intinya Denpasar Barat sangat luar biasa pada tahun ini, mengingat tahun lalu peserta hanya 10 tapi sekarang peserta 40 dengan catatan bahwa perkembangannya cukup luar biasa di Denpasar Barat. Yang kita ketahui kecamatan-kecamatan lain persaingannya juga cukup ketat, Denpasar Barat ternyata cukup ketat juga. Ya, luar biasa niki STT dan Yohana di Denpasar Barat. Pada saat penjurian di 40 titik tersebut, Yande dan 2 juri lain yakni Dwiaga Yogi Suara dan Ide Bagus Alit Semaradahana menemukan sekitar 2 ogoh-ogoh belum terampung. Ungkap Yande, hal tersebut disebabkan oleh kendala teknis seperti gagal konstruksi saat memindahkan ogoh-ogoh dan problem tidak terduga lainnya. Ya, kebetulan ada 2 banjar yang kami kunjungi tadi untuk penilaian, ada yang belum selesai. Ada belum selesai datanya nika di panitia, berarti kemungkinan karena mungkin ada yang tiang dapat tadi satu banjar yang sudah selesai, tetapi dia menginformasikan bahwa ada kendala-kendala di lapangan seperti H-2 konstruksi yang tidak bagus sehingga roboh. Jadi kemungkinan itu yang menyebabkan Seketruna masih belum bisa menyelesaikan. Tapi dia sangat apresiasi sekali terhadap Seketruna yang ada di Denpasar, khususnya Denpasar Barat, sudah mampu dia berkarya seni. Yang dalam hal ini karya seni ini kan tidak ada batasnya, tidak ada batasnya, sehingga tetap kita mengacu pada arahan dari pemerintah Provinsi Bali, yaitu dengan menggunakan ramah lingkungan dan non-organik. Yang dalam hal ini Bapak Koster yang luar biasa sekali disambut penuh oleh Bapak Wali Kota kita. Dewan Juri menganggap kemampuan penggarapan ogoh-ogoh di Denpasar kini sudah mulai merata. Apalagi hampir semua undagi ogoh-ogoh di ibu kota Provinsi Bali ini memahami aspek fundamental action figure raksasa ini, yaitu membawa sifat butekala dan berukuran besar. Yande menyebut berkarya seni itu sebenarnya tidak ada batasnya. Akan tetapi dalam sebuah perlombaan hal tersebut dibatasi kebutuhan penilaian. Misalnya teknis konstruksi, teknis rancang bangunnya, dan bahan-bahan yang digunakan mesti organik atau ramah lingkungan. Kemudian dilihat pula kesesuaian antara sastra atau filosofi dan sinopsisnya dengan visual yang ditunjukkan oleh sebuah karya ogoh-ogoh. Papar Yande, untuk kasus ini memang menjadi problem yang fatal apabila visual rampung sebuah ogoh-ogoh melenceng jauh dari ide cerita yang dimaksudkan. Hal tersebut dapat mengganggu impresi Dewan Juri terhadap karya yang sudah dikerjakan. Namun demikian, Dewan Juri mengimbau bahwa yang terutama dalam kompetisi ini adalah menciptakan ruang bagi Seketruna untuk mengekspresikan diri lewat seni. Tiang rasa seniman-seniman undagi kita di Denpasar itu sudah sangat mengetahui yang namanya ogoh-ogoh itu yang sudah jelas, yang pasti ogoh-ogoh itu sifatnya dalam hal ini butekala. Kan itu yang pertama. Yang paling fundamental adalah butekala. Yang kedua, ogoh-ogoh itu identik dengan besar. Kita nemu identik dengan besar. Sekarang bagaimana kita mengemas, karena ada beberapa item-item penilaian yang harus dipenuhi oleh STT, baik itu konstruksi rancang bangun, baik itu ide cerita, sesuai nggak dengan ogoh-ogoh nantinya. Kadang-kadang kan ide ceritanya A, akhirnya ogoh-ogoh C. Nah itu yang akan sangat fatal mungkin dari sebagai Dewan Juri kan. Kalau PR sih tiang rasa tidak ada secara keseluruhan, cuma karena pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kota Denpasar sudah memberikan ruang kepada STT. Karena tiang kalau tidak salah 100 sekian ada STT di Denpasar Barat, tapi sekarang kan 40 sudah ada peningkatan, cuma tiang inginkan STT. Kita sudah diberikan ruang oleh pemerintah kita, ayo kita berkreasi, karena ini dalam satu sisi tidak berbayar dan satu sisi meningkatkan kreativitas anak muda kita. Karena rasa gotong royong disinilah kita bangun. Seperti sebelumnya kita menggunakan styrofoam yang dimana yang bekerja mungkin 1-2 orang. Sekarang kembali ke ramah lingkungan yang dimana seniman-seniman kita sudah memperjuangkan, begitu juga pemerintah Kota Denpasar sudah memperjuangkan. Inilah bagaimana kita bisa bergotong royong dengan Seketruna yang ada membentuk suatu ogoh-ogoh seperti ini. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa
like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.